ya tidak menjelaskan secara rinci eh, jumlah jumlah transaksi tersebut maupun nama rekening dari partai politik. Memang jika kita merujuk pada pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, rekening memang salah satu bentuk informasi yang dikecualikan, ya. Jadi dengan demikian KPU belum bisa KPU tidak tahu, ya, rincian dari data transaksi yang dimaksud oleh KPU yang dituangkan dalam surat PPATK tersebut. Timnas Anies Mohaimin dorong KPU buka transaksi mencurigakan ratusan miliar rupiah ke rekening bendahara parpol. Dilansir jakartakompas.com. Kemungkinan kalau PPATK menemukan itu, mungkin ada indikasi ya bahwa mungkin salah satu, tidak semua paslon ini, salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang ya. Mafia tambang kan banyak ya. Mungkin mereka punya istilahnya apa ya, memiliki piaraan-piaraan dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. Ya saya rasa kalau seandainya itu ada silakan buktikan saja, laporkan. Karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam. Dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Gitu aja. Tim Nasional Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar mendorong agar Komisi Pemilihan Umum membuka transaksi mencurigakan ratusan miliar rupiah ke bendahara partai politik yang tercatat dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Ketua Kapten Timnas Anies Mohaimin Sudirman Said mengatakan, membuka laporan PPATK ke publik bisa menghilangkan rasa saling curiga pada kontestan politik di tengah penyelenggaraan pemilu umum, pemilu 2024. Saya kira baik ya, jika memang nyata buktinya, valid buktinya, akurat dan ada kaitannya dengan pelanggaran peraturan. Kepemiluan saya kira baik untuk diumumkan, ujar Sudirman saat dihubungi melalui telepon Minggu 17 Desember 2023. Supaya orang tidak saling curiga dan partai jumlahnya juga banyak, sambung dia kembali. Sudirman mengatakan pihak Timnas Anies Mohaimin percaya penuh kepada PPATK dan KPU untuk menggunakan kewenangan dalam temuan transaksi janggal tersebut. Apabila benar ada pelanggaran pemilu terkait transaksi itu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bisa memberikan tindakan sanksi tegas. Kita juga bisa mengapresiasi sikap PPATK yang objektif, tapi sekaligus berharap KPU dan Bawaslu maupun lembaga penegak hukum yang lain bisa objektif menindak siapapun yang melakukan tindakan itu, kata dia kembali. Sebelumnya, KPU menyebut sudah menerima surat dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang terkait dengan pemilu 2024. Dalam surat tersebut, PPATK menjelaskan bahwa transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik parpol pada periode April-Oktober 2023. PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia. Ujar Komisioner KPU Idam Holik dalam keterangan tertulis Sabtu 16 Desember 2023. Terkait transaksi ratusan miliar tersebut, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut. Datanya diberikan dalam bentuk data global, tidak terperinci, hanya berupa jumlah total dana transaksi keuangan perbankan, imbuh dia. Atas dasar itu, Ida mengatakan KPU tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut. KPU hanya mengingatkan kembali tentang batasan maksimal sumbangan dana kampanye saat rapat koordinasi selanjutnya dengan parpol atau dengan peserta pemilu. KPU juga mengingatkan larangan menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika hal tersebut dilanggar oleh peserta pemilu, sudah pasti akan terkena sanksi pidana pemilu, ujar Idam kembali.